Selamat datang kembali di Novel Suara. Novel yang bakal Mimin bahas adalah novel Dokter Abadi Luar Biasa Perkotaan. Di video kali ini, Mimin akan membahas bab 171 sampai bab ke-180. Sebelum melanjutkan ke isi novel, mari kita dengarkan ringkasan video kali ini. Bab ke-171. Cerita berlanjut ketika Fang Bai dan Bai Li Mingyue. Setelah menikmati konser memukau penyanyi terkenal Yue Mei, Bai Li Mingyue sangat ingin mendapatkan tanda tangan idolanya. Meski Yue Mei telah pergi diam-diam melalui pintu belakang, Fang Bai menggunakan indera pendengaran tajamnya untuk melacak keberadaan sang penyanyi. Mereka pergi ke kawasan kuliner dan menemukan Yue Mei sedang menyantap mie pedas di ruang pribadi nomor 7. Bai Li Mingyue pun langsung menghampiri ruangan tersebut tanpa ragu. Meski dua pengawal tangguh berjaga tepat di depan pintu. Bab ke-172. Di bab ini, Bai Li Mingyue berusaha menemui penyanyi idolanya, Yue Mei. Di sebuah kedai mie namun terhalang oleh pengawal. Keributan terjadi saat penggemar lain menyadari keberadaan sang bintang. Hingga Yue Mei terpaksa melarikan diri lewat pintu belakang. Melihat hal itu, Fang Bai dengan cekatan merangkul Bai Li Mingyue dan mengejar Yue Mei hingga mencegatnya di sebuah gang. Akhirnya, Bai Li Mingyue berhasil mendapatkan tanda tangan serta foto bersama sang idola dengan penuh kegembiraan. Bab ke-173. Fang Bai menyaksikan penculikan superstar Yue Mei oleh para praktisi bela diri wanita berkecepatan tinggi, namun memilih tak campur tangan. Sesampainya di rumah, ia mengancam muridnya Ghost Hand dengan masakan Bai Li Mingyue jika malas berlatih. Keesokan paginya, Tang Wenru memanggil Fang Bai ke kantor polisi Yanjing demi sebuah kasus besar berhadiah. Di sana, Fang Bai bertemu Dong Fang Rushi sebelum bersiap mengambil peluang bisnis baru ini. Bab ke-174. Fang Bai mengetahui berita mengejutkan dari petugas Tang bahwa penyanyi terkenal Yue Mei telah diculik. Dengan imbalan fantastis sebesar 11 juta yuan, Fang Bai pun setuju untuk membantu penyelidikan polisi. Setibanya di rumah, Fang Bai terkejut melihat Bai Li Mingyue menangis histeris. Gadis itu justru merasa bertanggung jawab atas hilangnya sang superstar secara misterius. Bab ke-175. Setelah menenangkan Bai Li Mingyue dan menolak permintaan Ghost Hand untuk ikut demi keselamatan, Fang Bai memutuskan menyelidiki penculikan Yue Mei dengan bantuan keahlian penciuman luar biasa milik Ming Petir. Berbekal pelacakan jejak aroma dari kedai mie hingga pabrik terbengkalai tempat mobil pelaku dibakar, Fang Bai bersama Ming Petir terus melacak keberadaan korban hingga menyusuri sepanjang aliran sungai hitam ke arah timur dengan kecepatan penuh. Bab ke-176. Di bab ini, Fang Bai dan cerpelai petir melacak keberadaan Yue Mei hingga ke tepi laut Yanjing. Setelah menyewa kapal pesiar, mereka berlayar ke arah tenggara menuju sebuah pulau terpencil. Fang Bai menyusup lewat pantai utara dengan berenang secara diam-diam. Ia berhasil menemukan lokasi Yue Mei yang ternyata selamat, namun disandera oleh sekelompok seniman bela diri wanita tangguh. Di bab 177, terungkap bahwa penculikan Yue Mei bukan sekadar demi tebusan $1 miliar, melainkan dendam pribadi bos penculik pada Yexing. Fang Bai yang mengintai memilih bekerja sama dengan cerpelai petir untuk memancing dan mengalihkan perhatian para penjaga sebelum menyelamatkan Yue Mei. Bab ke-178. Cerita berlanjut dengan musang petir dan Fang Bai bekerja sama dengan sangat cepat untuk melumpuhkan seluruh prajurit wanita yang menjaga tempat penyekapan. Fang Bai kemudian menerobos masuk dan langsung membebaskan Yue Mei dari ikatan talinya. Meskipun sempat curiga, Yue Mei akhirnya merasa yakin setelah Fang Bai menjelaskan 3 alasannya menyelamatkannya, termasuk jejak aroma yang berhasil dilacak oleh musang petir. Bab ke-179. Setelah menyelamatkan Yue Mei dengan bantuan cerpelai petir, Fang Bai segera membawanya melarikan diri menuju pantai utara pulau untuk menuju kapal pesiar. Namun, situasi berubah kacau saat Yue Mei mengaku tidak bisa berenang. Panik di dalam air, ia mendekap Fang Bai dengan sangat erat sebelum akhirnya dipandu dengan tenang menyeberangi laut. Bab ke-180. Di bab terakhir kali ini, setelah berhasil menyelamatkan Yue Mei dan berganti pakaian di kapal pesiar, perjalanan pulang Fang Bai terganggu oleh ancaman bahaya. Cerpelai petir mendeteksi keberadaan 4 kapal pesiar musuh yang membawa 32 ahli bela diri tangguh.
Karena terpojok oleh musuh yang bersenjata rudal portable, situasi menjadi sangat kritis. Fang Bai lantas menyuruh Ye Wumei bersiap melompat ke laut serta percaya padanya. Apakah keputusan nekat, Fang Bai dan Ye Wumei melompat ke laut lepas mampu menyelamatkan mereka dari gempuran rudal musuh? Simak kelanjutan kisahnya pada bab mendatang. Sekarang, mari kita dengarkan cerita penuh dari bab 171 sampai bab ke-180. Selamat mendengarkan. Bab 171, minta dia menandatangani autograf untukku. Tempat duduk Fang Bai dan Bai Li Mingyue agak jauh dari panggung, dan Bai Li Mingyue hanya bisa melihat sosok Ye Wumei tetapi tidak bisa melihat fitur wajahnya dengan jelas. Indra Fang Bai sangat tajam, dan dia tidak hanya melihat penampilan Ye Wumei dengan jelas tetapi bahkan memahami panjang napas dan detak jantungnya seolah-olah berada dalam genggamannya. Harus diakui bahwa Ye Wumei, yang dikenal sebagai pemuda nasional, memang punya alasan untuk berbangga pada dirinya sendiri. Ia masih berusia awal 20-an, dengan sosok dan paras yang sangat sempurna, dipadukan dengan temperamen yang segar dan murni, ia adalah pasangan ideal di mata para pria. Dikenal sebagai penyanyi surgawi, di dunia musik, suara Ye Wumei, begitu ia bernyanyi, langsung memukau semua orang, merebut hati semua yang hadir. Suaranya seperti burung pengicau yang bernyanyi di awan saat bernada tinggi, seperti aliran sungai yang bergemuruh di jurang yang dalam saat bernada rendah, seperti mutiara yang jatuh di piring giok saat cepat, dan seperti mata air pegunungan yang mengalir perlahan. Setiap nada dan setiap intonasi sangat memikat dan menyentuh, menenangkan hati dan jiwa. Selain musik yang indah dan suara nyanyian Ye Wumei, tidak ada suara lain, 80.000 penonton menahan napas, tenggelam dalam kenikmatan ganda dari pemandangan dan suara. Bahkan Fang Bai pun terpengaruh oleh nyanyian Ye Wumei. Dia sedikit membukakan pandangan dan diam-diam menikmati penampilan wanita yang bernyanyi dan menari itu. Saat lagu berakhir, suasana di tempat acara hening terhenti, yang kemudian langsung disusul tepuk tangan meriah, dengan puluhan ribu orang yang menghormati nama Ye Wumei. Gelombang suara yang dahsyat itu sepertinya mampu mengangkat atap stadion. Setelah jeda sejenak, Ye Wumei memulai lagu keduanya, dan dia mengubah gayanya sepenuhnya, dari lagu yang penuh dengan pesona kuno Huaxia menjadi lagu dansa modern yang energik. Mengenakan tank top hitam dan celana pendek, Ye Wumei bernyanyi dan menari dengan penuh semangat, membangkitkan antusiasme puluhan ribu penonton, yang semuanya berdiri dan bergoyang mengikuti irama musik dan nyanyian Ye Wumei, mencapai puncak keriuhan suasana di tempat acara. Bai Li Mingyue juga berdiri dan memutar pinggang rampingnya mengikuti irama musik. Sekitar pukul 22.30, setelah konser yang berlangsung selama 3 jam, penonton masih ragu untuk pergi bahkan setelah Ye Wumei meninggalkan panggung. Apakah kamu menikmati konser hari ini? Bisakah kita pulang sekarang? Saat mereka meninggalkan stadion bersama, Fang Bai bertanya kepada Bai Li Mingyue sambil tersenyum. Belum, Bai Li Mingyue mengangkat poster Ye Wumei di tangannya dan berkata, aku ingin menunggu Ye Wumei di pintu dan meminta penandatanganannya. Sambil melihat sekeliling, Fang Bai melihat ribuan penggemar seperti Bai Li Mingyue dengan poster di tangan, jelas semuanya menunggu tanda tangan idola mereka. Dia berkata sambil tersenyum kecut, jika aku adalah Ye Wumei, aku pasti sudah mengkonfirmasi pergi lebih awal atau keluar lebih lambat. Ye Wumei jarang datang ke Yanjing untuk konser, dan jika saya melewatkan kesempatan ini, saya tidak tahu berapa lama lagi sampai kesempatan berikutnya. Fang Bai sayang, maukah kau menemaniku sedikit lebih lama? Baiklah kalau begitu, Fang Bai mengalah pada permohonan Bai Li Mingyue yang terus-menerus dan mengangguk setuju. Setelah sekitar setengah jam, iring-iringan kendaraan Ye Wumei masih belum terlihat, dan Bai Li Mingyue merasa kecewa. Tepat pada saat itu, telinga Fang Bai berkedut, dan dia berbisik kepada Bai Li Mingyue, kita tidak akan melihat idolamu di sini. Dia baru saja pergi dengan mobilnya melalui pintu belakang. Mengingat kamu tahu, karena aku seorang seniman bela diri. Fang Bai melantunkan dan berkata, pendengaranku jauh lebih sensitif daripada orang biasa, aku mendengar suara Ye Wumei. Fang Bai, cepat pikirkan sesuatu. Aku tahu kau pasti punya caranya, kan? Bai Li Mingyue, hampir tak kuasa menahan air mata, meraih salah satu lengan Fang Bai dan mulai mengguncangnya. Fang Bai, karena tidak punya pilihan lain, menghela napas dan berkata, kalau begitu, berjanjilah padaku, setelah mendapatkan poster bertanda tangan Ye Wumei, kamu akan pulang dan beristirahat, oke? Oke, ikuti aku. Fang Bai mengulurkan tangan kecil Bai Li Mingyue dan berkata, ayo kita cari Ye Wumei untuk meminta tanda tangannya. Saat Fang Bai dengan cepat menariknya, Bai Li Mingyue bertanya, bagaimana kita parkir? Apakah kamu tahu kemana Ye Wumei pergi? Kurasa aku mendengar dia mengatakan bahwa dia akan pergi ke kawasan kuliner untuk menikmati camilan malam. Ayo kita ke sana dan melihat-lihat, mungkin kita akan bertemu dengannya. Jalanan kuliner itu, aku juga suka di sana. Kita akan melihat tanda tangan Ye Wumei dan menikmati camilan malam sambil jalan. Terletak di bagian utara Yanjing, jalan kuliner ini membentang sekitar 2 km dari timur ke barat dan merupakan jalan khusus pejalan kaki. Menjelang malam, pelanggan dari berbagai tempat berbondong-bondong ke sana untuk menyaksikan hidangan lokal unik dari seluruh Huaxia.
Saat Fang Bai dan Bai Li Mingyue tiba di kawasan kuliner dengan taksi, waktu sudah hampir menunjukkan pukul 11 malam. Pada jam itu, jalan-jalan lain tampak sepi, tetapi jalan kuliner masih ramai dikunjungi orang-orang, dan banyak toko jajanan yang buka 24 jam tampak terang benderang, sibuk dengan bisnis. Di sini ada 100 atau 200 toko jajanan, apakah kita harus memeriksanya satu persatu? Berdiri di pintu masuk kawasan kuliner itu, Bai Li Mingyue tak kuasa menahan rasa khawatir. Fang Bai tersenyum dan berkata, "Aku di sini. Ikuti saja aku." Mereka berjalan berdampingan, dan setiap 2 atau 300 meter, Fang Bai akan menajamkan pendengaran, mendengarkan dengan saksama aktivitas di dalam toko-toko jajanan yang berjejer di sepanjang jalan. Apakah Ye Wumei suka makanan pedas? Ketika mereka sampai di sebuah kedai mie, Fang Bai berhenti, tersenyum, dan bertanya. "Ya," Bai Li Mingyue mengangguk dan berkata, "Saya sudah melihat wawancara dengan Ye Wumei. Dia mengatakan dalam program tersebut bahwa dia menyukai makanan pedas." "Fang Bai, bagaimana kau tahu? Anda bukan penggemar Ye Wumei." Fang Bai menunjuk ke arah kedai mie dan berkata, "Karena Ye Wumei sedang makan camilan malam di sana. Saya sudah pernah makan mie ini sebelumnya, dan rasanya sangat pedas." Tanpa mengucapkan kata pun, Bai Li Mingyue memutar dan memutar masuk ke kedai mie. Di ruang makan besar rumah makan mie tersebut, yang dilengkapi dengan lebih dari kesederhanaan meja, beberapa pelanggan sedang menikmati camilan malam mereka, dan di sisi barat ruangan terdapat beberapa kamar pribadi. "Fang Bai, Ye Wumei tidak ada di sini. Apakah kamu salah paham?" Bai Li Mingyue berdiri di aula, melihat sekeliling tetapi tidak melihat Ye Wumei, dan mau tak mau bertanya. Fang Bai menunjuk ke arah kamar pribadi nomor 7 di sisi timur dan berkata, "Dia ada di dalam sana." Bai Li Mingyue menoleh ke arah kamar pribadi nomor 7 dan mendapati dirinya di depannya dengan waspada 2 pengawal yang berjaga di pintu. Para pengawal itu, yang mengenakan setelan hitam dan kacamata hitam besar, tampak mengintimidasi, dan Fang Bai tahu bahwa mereka adalah seniman bela diri tingkat kuning. Dia yakin mereka telah mendengar percakapan antara dirinya dan Bai Li Mingyue. Ye Wumei, yang sedang menikmati camilan malam di ruang pribadi bersama seorang asisten, sepertinya juga mendengar sesuatu, dan menjadi tenang. Mengetahui Fang Bai memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan lebih hebat dari ayahnya sendiri, Bai Li Mingyue tidak takut pada kedua pengawal itu dan langsung berjalan mendekat, berniat memasuki ruangan pribadi. Bab 172, Harapan Menjadi Kenyataan. Berhenti di situ, 2 pengawal mengulurkan tangan mereka, menghalangi Bai Li Mingyue. "Saya penggemar setia Ye Wumei, izinkan saya masuk, saya hanya ingin tanda tangan Ye Wumei." Bai Li Mingyue mengangkat poster di tangannya, memohon dengan lemah. "Kamu Wumei yang kamu cari tidak ada di sini. Silakan pergi." Salah satu pengawal berbicara dingin, sambil mengulurkan tangan untuk mendorong Bai Li Mingyue, mencoba membuatnya pergi. Tepat pada saat itu, pintu kamar pribadi nomor 7 terbuka dari dalam, dan seorang wanita yang mengenakan kacamata hitam besar, blus sifon putih, dan rambut panjang sebahu keluar. Dia melirik Bai Li Mingyue dengan tergesa-gesa, lalu dengan cepat menuju pintu belakang kedai mie di bawah perlindungan seorang wanita parubaya yang mengikuti keluar. "Kamu Wumei, tunggu aku." Bai Li Mingyue melihat punggung ramping wanita berblus sifon putih itu dan langsung mengenalinya. Dia berteriak kegirangan dan mencoba mengikuti, tetapi dihalangi oleh 2 pengawal bertubuh kekar. Wanita yang mengenakan blus sifon itu adalah Ye Wumei sendiri, dan orang yang mengikutinya dari dekat adalah salah satu asistennya. Setelah konsernya berakhir, Ye Wumei, ditemani oleh 2 pengawal dan seorang asisten, pergi ke kawasan jajanan untuk membeli camilan larut malam, berencana untuk pergi tanpa perhatian, tanpa diduga, ia tetap ditemukan. Bukan karena Ye Wumei tidak ingin memberikan tanda tangan kepada Bai Li Mingyue, dia hanya takut melakukannya. Ye Wumei tidak mengajak banyak orang bersamanya dalam perjalanan kali ini. Dalam situasi publik seperti itu, begitu identitasnya terungkap, hal itu berpotensi menyebabkan berkumpulnya banyak orang, sehingga sulit untuk melarikan diri. Jadi, begitu mendengar di ruang pribadi bahwa seorang penggemar meminta tanda tangan, Ye Wumei segera memutuskan untuk pergi bersama asistennya sementara kedua pengawal tetap tinggal untuk menghalangi perimeter. Setelah mendengar Bai Li Mingyue memanggilnya dari belakang, Ye Wumei tahu bahwa keadaan akan menjadi rumit. Dia menghela nafas, menoleh ke belakang untuk menggerakkan tangannya memberi isyarat kepada asistennya agar juga tetap di tempatnya, membangun garis perlindungan kedua melawan para penggemarnya, dan kemudian dia dengan cepat menggunakan teknik gerakannya untuk berlari menuju pintu belakang. Sebagai seorang seniman bela diri, meskipun baru berada di tingkat kuning tahap awal, Ye Wumei bergerak cepat, sosoknya beberapa kali tampak kabur sebelum ia melewati pintu belakang kedai mie. Ye Wumei sudah tidak asing lagi dengan kedai mie ini dan tahu bahwa di balik pintu belakang terdapat sebuah halaman kecil, yang dinding-dindingnya tidak tinggi. Dengan kemampuannya, dia bisa dengan mudah melompati tembok dan mencapai jalan lebar di luar. Sesampainya di sana, yang harus dia lakukan hanyalah bersembunyi di tempat yang tenang lalu menelepon asistennya agar asisten dan kedua pengawal itu menghentikan pengawalan dan menjemputnya dengan mobil van mereka. "Kamu Wumei, jangan pergi." Bai Li Mingyue, yang dihalangi oleh kedua pengawal, tidak bisa bergerak sedikit pun dan, melihat Ye Wumei menghilang dalam sekejap mata, hampir menangis. Warung mie itu memiliki pelanggan lain yang juga merupakan penggemar Ye Wumei.
Mendengar Bai Li Mingyue memanggil nama Ye Wumei, mereka segera menyebar ke sekitarnya untuk menanyakan keadaannya. Setelah mengetahui dari Bai Li Mingyue bahwa Ye Wumei baru saja berada di sana untuk menikmati camilan larut malam, para penggemar itu pun menjadi bersemangat, berteriak-teriak dan mencoba menerobos barisan dua pengawal dan asisten untuk mengejar Ye Wumei. Meskipun jumlah penggemar di kedai mie itu secara bertahap meningkat, kedua pengawal yang mereka hadapi adalah seniman bela diri yang besar dan kuat. Untuk beberapa saat, mereka tidak berhasil menerobos, dan kedua belah pihak akhirnya buntu di koridor yang menuju ke pintu belakang. Ayo pergi, aku akan mengantarmu untuk mencari Ye Wumei. Fang Bai berjalan mendekati Bai Li Mingyue, berbisik di telinga, lalu meraih tangannya dan menerobos kerumunan untuk keluar dari kedai mie. Para pelanggan di kawasan kuliner itu sebagian besar berbondong-bondong menuju kedai mie, sehingga Fang Bai dan Bai Li Mingyue tidak memperhatikan. Maka, Fang Bai, dengan lengan merangkul pinggang ramping Bai Li Mingyue, membimbingnya dalam mengeksekusi teknik gerakan mereka, dengan cepat menuju ke ujung selatan jalan kuliner tersebut. Setelah mencapai ujung selatan, mereka melesat ke barat sejauh puluhan meter dan di pintu keluar gang kecil yang remang-remang, Fang Bai dan Bai Li Mingyue berhasil mencegat Ye Wumei. Kamu Wumei, aku akhirnya menunggumu. Melihat Ye Wumei mengenakan kacamata hitam besar dan tampak gugup melihat sekeliling, Bai Li Mingyue kembali berseru dengan bersemangat, tetapi karena takut mendengar orang lain, ia menyuarakan suara kali ini. Ye Wumei, setelah mendengar suara Bai Li Mingyue, tahu bahwa dialah yang berteriak dan mengungkap identitasnya di kedai mie, lalu menghela nafas tak berdaya. Lingkaran cahaya, Anda ingin tanda tangan, kan? Berikan pulpenmu, di mana saya harus menandatangani. Melihat sepertinya tidak ada yang memperhatikan mereka, Ye Wumei menghela napas lega dan memaksakan senyum tipis di wajahnya. Ye Wumei adalah seorang seniman bela diri tingkat kuning tahap awal dan bisa saja dengan mudah mengabaikan Bai Li Mingyue dan pergi, tetapi dia tidak ingin menyakiti perasaan penggemar setianya ini. Dia memutuskan untuk memberikan tanda tangan dengan cepat lalu menyuruh penggemar itu pergi agar dia sendiri bisa membenarkan pergi. Poster datangani Anda, Bai Li Mingyue, yang gembira karena Ye Wumei setuju untuk memberikan tanda tangan, dengan canggung menyerahkan pulpennya, lalu dengan bantuan Fang Bai, keduanya membentangkan poster itu di depan Ye Wumei. Ye Wumei dengan cepat mengganti tangannya, menuliskan namanya dengan tulisan yang lincah dan mengalir di bagian bawah poster, lalu mengembalikan pena itu kepada Bai Li Mingyue. Ye Wumei, aku ingin berfoto denganmu. Ye Wumei berencana untuk pergi setelah memberikan tanda tangan, tetapi Bai Li Mingyue, yang akhirnya mendapat kesempatan untuk bertemu langsung dengan idolanya, tidak akan membiarkan lolos begitu saja. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan memberikannya kepada Fang Bai. Fang Bai, tolong bantu kami berfoto bersama. Bai Li Mingyue berkata dengan tergesa-gesa, berdiri di samping Ye Wumei, mendekatkan tubuhnya ke tubuh Ye Wumei dan membuat pose tangan gunting. Ye Wumei, dengan pasrah, menurut permintaan Bai Li Mingyue dan membiarkan Fang Bai mengambil beberapa foto, termasuk dua foto di mana, atas permintaan Bai Li Mingyue, ia melepas kacamata hitamnya untuk setting bersama. Kamu Wumei, terima kasih banyak. Kamu memang yang terbaik. Aku akan selalu mendukungmu. Sambil memegang poster di satu tangan dan ponselnya di tangan lainnya, Bai Li Mingyue yang sangat gembira berulang kali mengucapkan terima kasih kepada Ye Wumei. Dengan poster yang ditandatangani langsung oleh Ye Wumei dan foto-foto mereka bersama, Bai Li Mingyue kini memiliki sesuatu untuk dibanggakan di depan teman-teman sekelasnya di sekolah. Membayangkan wajah iri dan cemburu teman-teman sekelasnya saat melihat posternya dan foto-foto bersama Ye Wumei, Bai Li Mingyue hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Terima kasih kembali, selamat tinggal. Ye Wumei mengangguk pada Bai Li Mingyue dan, karena tidak berani tinggal lebih lama, segera keluar dari geng. Setelah berjalan lebih dari 200 meter menuju sebuah pohon besar di pinggir jalan, Ye Wumei akhirnya berhenti, mengeluarkan ponselnya, dan memanggil asistennya yang masih berada di kedai mie, meminta dia dan kedua pengawalnya untuk segera datang menjemputnya dengan mobil. Apakah Anda sudah puas sekarang? Bisakah kita pulang? Setelah Ye Wumei pergi, Fang Bai, yang memperhatikan Bai Li Mingyue masih larut dalam kegembiraan, bertanya sambil tersenyum. Bab 173, setuju aku memanggilnya istri tuanku. Hehe, ayo, saatnya pulang. Fang Bai, kali ini aku benar-benar berhutang budi padamu. Untuk menunjukkan rasa terima kasihku, aku akan memasak beberapa hidangan tambahan untuk besok. Bai Li Mingyue menyimpan ponselnya, menggulung poster di tangan kirinya, dengan penuh kasih sayang merangkul lengan kanan Fang Bai, dan berjalan bersamanya keluar dari gang, melintasi jalan utama. Mendengar Bai Li Mingyue menyebutkan memasak untuknya, Fang Bai langsung sakit kepala. Baru-baru ini, Bai Li Mingyue semakin tertarik dengan dunia memasak dan bahkan membeli beberapa buku masak untuk dipelajari, tetapi meskipun sudah berusaha, kemampuan memasaknya tetap biasa-biasa saja dan hampir tidak layak dimakan. Sebelumnya, setiap kali Bai Li Mingyue memasak, Fang Bai akan memakan sebagian besar masakannya agar tidak merugikan harga diri dan kepercayaan dirinya. Namun, sejak ia menjadikan Ghost Hand sebagai muridnya, Fang Bai akhirnya terbebas dari situasi genting. Setiap kali Fang Bai tidak sanggup memakan masakannya, dia akan membiarkan tangan hantu menikmatinya. Dia akan secara pribadi merekam Ghost Hand tidak hanya untuk makan tetapi juga untuk makan dengan gembira,
untuk memuji makanan tanpa henti, dan setelah selesai makan, untuk bertindak seolah-olah dia menikmati rasa lezat yang tertinggal di lidah. Jika tangan hantu mengeluh atau menggerutu, Fang Bai akan memasang wajah serius dan mengatakan kepadanya bahwa menanggung kesulitan adalah bagian dari menjadi orang yang unggul. Jika dia tidak sanggup menghadapi cobaan seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa berlatih bela diri dan menjadi kuat? Goshen tak berani berdebat dengan lantang, melainkan berpikir dalam hati, bagaimana mungkin berlatih seni bela diri berhubungan dengan makan. Bukankah makan dengan manfaat yang baik untuk budidaya? Setiap kali Tuan mengajaknya makan di luar, mereka akan makan daging dan minum dengan lahap. Mengapa dia tidak mengatakan bahwa menanggung kesulitan adalah jalan untuk menjadi lebih unggul? Menjadi murid berarti tidak memiliki hak asasi manusia. Setiap kali setelah Goshen memakan sebagian besar masakan Bai Li Mingyue dengan senyum palsu di wajahnya seperti yang diperintahkan oleh Fang Bai, dia hanya bisa meratap dalam hati seperti ini. Setelah berjalan sekitar 10 meter, telinga Fang Bai berkedut, dan dia mendengar teriakan marah dan teguran halus sekitar 200 meter di depannya. Terdengar seperti ada keributan di sana. Fang Bai melihat ke depan, tetapi karena banyaknya lapisan peta bunga dan pepohonan, dia tidak bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Namun, berdasarkan suara teguran yang halus, sepertinya superstar Ye Wu Mei yang membuat suara itu. Namun teguran Ye Wu Mei tidak berlangsung lama sebelum tiba-tiba berhenti. Apa itu? Melihat ekspresi Fang Bai yang tidak biasa dan kerutannya, Bai Li Mingyue bertanya dengan rasa ingin tahu. Fang Bai hendak menjawab ketika dia melihat sebuah van hitam melaju kencang dari pinggir jalan, melesat di jalan raya yang menuju jarak jauh dan dengan cepat menghilang dari pandangan. Dari dalam van hitam itu, Fang Bai samar-samar merasakan kehadiran dan detak jantung Ye Wu Mei, bersama dengan setidaknya 4 seniman bela diri tingkat kuning. Keempat praktisi bela diri tingkat kuning harus semuanya perempuan, dengan 3 di antaranya adalah praktisi bela diri tingkat kuning menengah dan 1 adalah praktisi bela diri tingkat kuning tinggi. Meskipun hanya sesaat, ingatan Fang Bai sangat luar biasa. Meskipun dia belum melihat wajah keempat seniman bela diri tingkat kuning di dalam mobil, saat mereka berpapasan lagi, dia akan mengenali mereka hanya dari aura dan mengukur detak jantung mereka. Bukan apa-apa, Fang Bai menduga sesuatu mungkin telah terjadi pada Ye Wu Mei, tetapi karena dia tidak mengenalnya, dia tidak tertarik untuk ikut campur dalam urusan orang lain. Selain itu, mereka cukup berjauhan, dan mobil van itu melaju terlalu cepat. Sekalipun dia ingin mengejar sekarang, kemungkinan besar dia tidak akan bisa mengejarnya. Ketika mereka kembali ke halaman, Jiang Yuzi sudah beristirahat sementara Goshen masih terjaga, menunggu untuk membuka pintu bagi mereka. Tuan, jika kalian terus maju, apakah saya harus menemukan nyonya? Setelah melihat Bai Li Mingyue kembali ke kamarnya, Goshen mendengus dan berbisik kepada Fang Bai. Kamu benar-benar punya senyum yang jahat. Fang Bai memutar matanya dan menjawab dengan kesal, Mingyue masih seorang siswa SMA. Aku tidak memiliki pemikiran yang tidak pantas tentang dia. Apa keseluruhan siswa SMA dengan ini? Bukankah dia baru saja merayakan ulang tahunnya yang 18 hari ini? Di dunia sekuler, itu dianggap sebagai tanda kedewasaan dan kematangan, inilah saatnya untuk memilih. Pilih kepalamu. Fang Bai menamparkan kepala Goshen dan berkata dengan tegas, kembali ke kamarmu dan berlatih. Sebentar lagi, saya akan menilai kemajuan budidaya Anda. Jika tidak memenuhi standar, aku akan menghukummu dengan membuatmu makan masakan Mingyue setiap hari. Goshen gemetar ketakutan, segera menutup mulutnya, dan dengan patuh kembali ke kamarnya untuk duduk bermeditasi dan berlatih. Keesokan harinya, di pagi buta, Fang Bai dan tangan hantu yang kini telah menuju pegunungan untuk berlatih-berlatih. Dalam perjalanan pulang, bahkan sebelum mereka memasuki kota Yanjing, ponsel Fang Bai mulai berdering tanpa henti. Ketika Fang Bai melihat nama Tang Wenru di layar ponsel, dia langsung menekan tombol jawab. Fang Bai, mau menghasilkan uang. Ada peluang bisnis besar. Kata-kata pertama Tang Wenru langsung membangkitkan minat Fang Bai. Petugas Tang, apakah ada hadiah lain untuk kriminal buronan? Tidak jelas melalui telepon. Jika Anda punya waktu, temui saya di Divisi Kejahatan Berat Kantor Polisi Yanjing. Saya akan menjelaskannya kepada Anda secara langsung. Kamu juga bekerja di hari Minggu. Bukan hanya saya, seluruh kantor polisi Yanjing bekerja lembur. Ada kasus besar. Baiklah, aku akan membahasmu sebelum jam 9. Fang Bai tahu bahwa jika Tang Wenru menyebutnya sebagai peluang bisnis besar atau kasus besar, itu pasti akan menjadi peristiwa yang menimbulkan sensasi. Fang Bai juga memenuhi rasa ingin tahu. Setelah kembali ke rumah berhalaman untuk membersihkan diri, Fang Bai buru-buru sarapan lalu mengendarai sepeda motor barunya ke kantor polisi Yanjing. Bagi Fang Bai, mengendarai sepeda motor di kota Yanjing jauh lebih nyaman dan cepat daripada mengendarai mobil. Sesampainya di kantor polisi Yanjing, Tang Wenru terlihat mengantar salah satu temannya keluar. Fang Bai mengenali teman Tang Wenru, dia adalah cucu Oriental Leiming, Oriental Rusi. Halo, Dr. Fang. Dong Fang Rusi, melihat Fang Bai di sini dan juga mengenal Tang Wenru, menunjukkan sedikit pandangan di matanya, lalu mengangguk dan menyapanya. Lingkaran cahaya, Fang Bai tersenyum tipis, berpikir dalam hati bahwa Dong Fang Rusi ini benar-benar berkarakter, selalu menjaga ekspresi datar,
tidak peduli siapa yang ada di depannya, sangat kontras dengan saudara yang romantis dan menggemaskan, Dongfang Ruhua. Kamu kenal Timur Rusi. Tang Wenru juga tidak menyangka Fang Bai mengenal Dongfang Rusi. Setelah mengantarnya pergi, dia bertanya pada Fang Bai dengan santai. Fang Bai menceritakan kepadanya bagaimana dia pernah menyelamatkan Dongfang Leiming. Setelah mendengarkan, Tang Wenru mengangguk dan berkata, sejak Anda datang ke Yanjing, Anda telah menyelamatkan Dongfang Leiming dan Lu Jianfeng, sehingga menjadi tamu kehormatan keluarga Dongfang dan keluarga Lu. Itu hal yang baik. Selama Anda menjaga hubungan baik dengan kedua keluarga ini, hal itu akan sangat bermanfaat bagi Anda di masa depan. Dengan senyum acuh tak acuh, Fang Bai tahu apa yang dimaksud Tang Wenru dengan selalu dingin di bawah pohon besar. Selama dia menjaga hubungan baik dengan keluarga Dongfang dan keluarga Lu, dia bisa hidup nyaman di Yanjing di masa depan. Bab 174, Ye Wu Mei hilang. Bagi orang lain, menaiki kapal-kapal besar keluarga Dongfang dan Lu memang merupakan kesempatan langka, tetapi Fang Bai tidak peduli dengan hal-hal itu. Dalam benak Fang Bai tersimpan banyak teknik yang dahsyat dari kehidupan sebelumnya. Selama dia tekun dan terus berlatih dengan giat, kekuatannya pasti akan bertambah kuat. Ketika dia mencapai alam tertentu, dia akan mencapai keadaan di luar dunia biasa, mampu memandang rendah segala sesuatu. Pada saat itu, semua klan kaya dan terkemuka itu akan menjadi tidak berarti di matanya. Apa yang dilakukan Oriental Rusi di sini? Sosok Dongfang Rusi yang tampil datar namun memukau tiba-tiba muncul di benak Fang Bai, mendorongnya untuk bertanya tanpa sadar. Apakah kamu kenal Ye Wu Mei? Ye Wu Mei. Fang Bai terkejut, lalu mengangguk. Ya, aku pergi ke konsernya bersama seorang teman tadi malam. Mari kita bicara di kantor saya. Keduanya berjalan berdampingan ke kantor Tang Wenru, dan setelah duduk, Tang Wenru berinisiatif membuatkan secangkir teh untuk Fang Bai sebelum berkata, Ye Wu Mei menghilang setelah konsernya semalam. Semua tanda menunjukkan bahwa dia mungkin telah diculik. Oh, siapa yang menculik Ye Wu Mei? Tang Wenru telah menyampaikan kabar yang mengejutkan, tetapi Fang Bai tampaknya tidak terlalu terkejut. Tadi malam, Fang Bai mendengar Ye Wu Mei berkelahi dengan seseorang dan menduga sesuatu mungkin telah terjadi. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa superstar yang luar biasa cantik dan anggun itu bisa diculik. Seandainya kita tahu siapa dia. Tang Wenru berjalan ke tempat duduknya, mengusap pelipisnya, dan menghela nafas. Ye Wu Mei menghilang di tengah malam kemarin, dan pagi ini, beritanya sudah menyebar ke seluruh Huaxia. Para petinggi telah memerintahkan kantor polisi kami untuk membatalkan semua hari libur mulai hari ini dan mencurahkan seluruh upaya untuk menyelesaikan kasus ini. Setelah jeda, dia melanjutkan, Ye Wu Mei berasal dari keluarga Ye di Yuesu. Keluarga Ye telah mengumumkan melalui kepolisian kami hadiah sebesar 10 juta untuk setiap petunjuk atau informasi yang berkaitan dengan Ye Wu Mei. Dongfang Rusi dan Ye Wu Mei adalah teman dekat. Dia datang beberapa saat lalu untuk menanyakan secara khusus tentang keadaan Ye Wu Mei dan menyebutkan bahwa keluarga Dongfang bersedia memberikan semua bantuan yang mungkin untuk membantu polisi menemukan Ye Wu Mei. 10 juta, itu bukan jumlah yang kecil. Fang Bai tahu bahwa keluarga Ye dari Yuesu, seperti keluarga Su dari Zhongzhou, keluarga Shen dari Anxi, keluarga Dongfang dari Yanjing, dan keluarga Lu, adalah keluarga-keluarga yang kuat dan berpengaruh di Huaxia. Mengingat status Ye Wu Mei sebagai superstar yang dikenal sebagai kekasih nasional, pengaruhnya tidak bisa diremehkan, tidak heran jika situasi tersebut menjadi begitu heboh. Tang Wenru berkata, Ye Wu Mei menghilang di Yanjing, jadi kantor polisi kami berada di bawah tekanan besar. Keluarga Ye tidak hanya meminta kantor polisi Yanjing kami untuk melakukan segala daya upaya untuk parkir, tetapi juga telah mengirim banyak ahli dari keluarga mereka untuk melakukan penyelidikan. Aku benar-benar tak bisa membayangkan siapa yang cukup berani untuk memanggil keluarga Ye, raksasa ini. Saat Tang Wenru sampai pada bagian penjelasan ini, dia melirik Fang Bai dan melihatnya sedang berpikir keras. Dia bertanya, selain hadiah 10 juta dari keluarga Ye, kantor polisi kami juga menawarkan tambahan 1 juta. Bagaimana, apakah Anda tertarik untuk terlibat? Fang Bai tersenyum, hadiah 11 juta memang menggiurkan, tetapi tidak akan mudah untuk mengklaimnya. Baiklah, karena petugas Tang telah memberi saya kesempatan untuk menghasilkan banyak uang, saya akan mencobanya. Tang Wenru berkata, dilihat dari hilangnya TKP Ye Wu Mei, pelaku penculikan pasti tidak bertindak sendiri, kemungkinan besar adalah sindikat kejahatan dengan dukungan yang besar. Jadi, terlibat dalam masalah ini mengandung risiko tertentu. Seandainya bukan karena kerjasama kita sebelumnya dan fakta bahwa kau adalah seorang ahli bela diri yang hebat, aku tidak akan menyesuaikan diri. Berikut adalah berkas yang diberikan oleh keluarga Ye tentang Ye Wu Mei. Perhatikan baik-baik, saya harap ini bermanfaat bagi Anda. Pada akhirnya, Tang Wenru menyerahkan berkas rinci tentang Ye Wu Mei kepada Fang Bai. Fang Bai dengan cepat membolak-balik profil Ye Wu Mei, dan menemukan bahwa catatan tersebut mencakup usia, hobi, fitur wajah, kepribadian, temperamen, dan beberapa kebiasaan hidupnya, di antara yang lainnya. Ada juga beberapa foto terbaru Ye Wu Mei yang dilampirkan di bagian akhir. Jika Anda menemukan sesuatu dan tidak dapat mengatasinya sendiri, segera beritahu saya, dan saya akan mengirimkan orang untuk membantu Anda. Ingat, jangan pernah mengambil risiko sendirian. Setelah Fang Bai selesai melihat profil Ye Wu Mei, Tang Wenru berkata dengan sungguh-sungguh.
Dipahami, Fang Bai tertawa dan berkata, aku adalah orang yang sangat takut mati, jadi aku tidak pernah berperan sebagai pahlawan sendirian. Jika saya menghadapi bahaya, saya pasti akan lari dulu, lalu mencari bantuan. Tang Wenru agak skeptis terhadap kata-kata Fang Bai, dia tahu bahwa Fang Bai bukanlah tipe orang yang takut mati. Jika tidak, dia tidak akan menghancurkan nyawanya untuk melindunginya selama ledakan di Fresh Fish Manor. Mengingat ledakan itu, Tang Wenru masih merasakan merinding di hatinya. Dia melirik Fang Bai dan tak kuasa menahan rasa hangat di dada, lalu bertanya dengan lembut, tentang taruhan yang kau buat dengan dokter nasional Qian Hao Duo, untuk menghilangkan bekas luka di punggungmu dalam waktu 1 tahun, bagaimana perkembangannya? Bekas lukanya masih ada, tapi akan segera hilang. Hehe, uang tunai 10 juta dari Qian Hao Duo sudah pasti jadi milikku. Patang, jadi saya mendapat 10 juta, saya akan mentraktir Anda makan. Baiklah, setelah duduk di kantor Tang Wenru beberapa saat dan menghabiskan tehnya, Fang Bai berdiri dan bersiap untuk pergi. Ngomong-ngomong, apakah kepala biara Jingxian baik-baik saja? Tepat sebelum pergi, Fang Bai tiba-tiba teringat sesuatu. Beberapa hari sebelumnya, Fang Bai mengunjungi keluarga Lu bersama Tang Wenru dan, dalam perjalanan pulang melewati villa Tang Wenru, menemukan bahwa kepala biara Jingxian telah mengalami penyimpangan selama kursusnya. Berkat campur tangan Fang Bai, kepala biara Jingxian terselamatkan dari bencana. Tuanku baik-baik saja, dan terlebih lagi, dia mengubah kemalangan menjadi berkah, maju ke tingkat kesempurnaan kuning. Tuanku berkata bahwa jika bukan karena bantuanmu saat itu, dia akan menjadi cacat. Dia meminta saya untuk menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Anda atas namanya. Saat menyebut nama gurunya, kepala biara Jingxian, senyuman tipis akhirnya muncul di wajah Tang Wenru yang tenang dan cantik. Kabar hilangnya Ye Wumei menyebar dalam semalam dan hampir secara luas. Setelah meninggalkan kantor polisi Yanjing, kemanapun Fang Bai pergi, dia bisa mendengar orang-orang membicarakan masalah itu. Ketika kembali ke halaman saat senja, Fang Bai menemukan Bai Li Mingyue duduk di bawah pergola anggur di halaman, melamun dengan mata agak merah. Mingyue, ada apa? Fang Bai mengira Bai Li Mingyue telah diintimidasi lagi dan melangkah maju untuk bertanya. Aku mendengar orang-orang mengatakan bahwa Ye Wumei diculik oleh orang jahat. Bai Li Mingyue baru saja mengucapkan satu kalimat ketika air mata tak henti-hentinya mengalir di wajahnya. Polisi akan menangani masalah ini, kenapa kamu menangis? Melihat Bai Li Mingyue menangis terseduh-seduh, Fang Bai tak kuasa menahan tawa geli. Aku sedih. Bai Li Mingyue menyeka air matanya dan berkata sambil terisak, juga, aku merasa ini adalah kesalahanku karena Ye Wumei hilang. Bab 175, Pelacakan. Apa hubungannya denganmu, Mingyue? Jangan ikut campur dalam segala hal. Hal itu bisa menyebabkan masalah serius. Fang Bai mengatakan ini dengan campuran rasa geli dan jengkel. Jika aku tidak bersikeras mendapatkan tanda tangan Ye Wumei, dia tidak akan mengungkapkan identitasnya, dan dia juga tidak akan meninggalkan kedai itu, sehingga memberi kesempatan kepada orang jahat untuk memanfaatkannya. Ini tidak ada hubungannya denganmu, jangan merasa bersalah. Fang Bai duduk berhadapan dengan Bai Li Mingyue, berbicara dengan serius. Para penjahat yang ingin menculik Ye Wumei pasti sudah merencanakannya, mereka sudah mengincarnya. Bahkan jika kau tidak ada di sana tadi malam, Ye Wumei mungkin tetap tidak bisa menghindari bencana itu. Benar-benar. Setelah mendengar kata-kata Fang Bai, Bai Li Mingyue merasa agak lega, tetapi dia masih khawatir idolanya diculik oleh orang jahat. Dia berdiri, berjalan menghampiri Fang Bai, meraih lengan bajunya, dan memohon, Fang Bai, kau sangat kuat, bisakah kau menangkap para penjahat dan menyelamatkan Ye Wumei? Aku mohon padamu. Fang Bai tersenyum dan berkata, kalau begitu, beritahu aku siapa yang menculik Ye Wumei, dan aku akan segera menangkap mereka, oke? Bai Li Mingyue terkejut, lalu berkata dengan linglung, tapi, aku tidak tahu siapa yang menculik Ye Wumei. Jika kau tidak tahu, dan aku juga tidak tahu, lalu kemana aku harus pergi untuk menangkap para penjahat dan menyelamatkan Ye Wumei? Fang Bai berdiri, tersenyum, dan menepuk bahu Bai Li Mingyue, sambil berkata, jadi, masalah ini perlu diselidiki secara perlahan. Kita hanya perlu mencari tahu siapa yang menculik Ye Wumei dan di mana mereka sekarang, lalu kita bisa memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Jangan khawatir, polisi sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan. Para penjahat akan segera tertangkap, dan Ye Wumei akan baik-baik saja. Suara mendesing. Bersamaan dengan suara angin, sesosok putih melintas, dan Ming Petir tiba-tiba muncul dari entah Eodi, mendarat di bahu Fang Bai, dan dengan penuh kasih sayang mengusap pipinya. Ming kecil, kamu tidak boleh bermalas-malasan di rumah beberapa hari ke depan. Kamu akan membantuku dalam hal ini. Fang Bai mengulurkan tangan dan menyentuh bulu putih halus Ming Petir, sambil berpikir dalam hati betapa menakjubkannya makhluk kecil ini. Apapun yang terjadi, tempat itu selalu tetap bersih tanpa noda, tampak seperti bola salju meskipun belum dicuci selama berhari-hari. Indra Ming Petir sangat tajam, bahkan Fang Bai pun harus mengakui bahwa dia bukanlah tandingan dalam hal itu. Dibandingkan dengan itu, anjing-anjing polisi itu tidak ada apa-apanya. Selain itu, Ming Petir juga sangat kuat, bahkan jika bertemu musuh yang tangguh, ia bisa menjadi penolong yang besar. Oleh karena itu,
Fang Bai memutuskan untuk membawa anak kecil ini bersamanya untuk menyelidiki keberadaan Ye Wumei. Alasan Fang Bai ingin terlibat dalam kasus Ye Wumei bukan hanya karena hadiah 11 juta yuan. Alasan utamanya adalah, selama kunjungan terakhirnya ke kantor polisi Yanjing, dia dapat melihat bahwa Tang Wenru berada di bawah tekanan besar dari atasannya. Jika dia berhasil menyelesaikan masalah ini, itu akan menjadi bantuan besar baginya. Selain itu, permohonan Bai Li Mingyue juga turut berperan. Fang Bai tahu bahwa jika Ye Wumei mengalami kemalangan selama penculikan ini, Bai Li Mingyue kemungkinan akan bersedih untuk beberapa waktu. Bagaimanapun, Bai Li Mingyue bisa dianggap sebagai teman, dan Fang Bai berharap teman-temannya bisa hidup bahagia setiap hari. Tuan, apa yang akan Anda dan Cerpelai kecil lakukan? Bolehkah aku ikut denganmu? Terus berada di halaman kecil ini setiap hari membuatku gila. Suara Ghost Hand terdengar melayang, dan tak lama kemudian sosoknya muncul di bawah tanaman anggur. Luka-luka Ghost Hand telah lama sembuh, dan setelah berlatih teknik tongkat emas Amara Buddha, yang diajarkan oleh Fang Bai selama beberapa waktu, semangatnya telah kembali ke kondisi puncak, membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Namun, bersembunyi setiap hari di halaman untuk bercocok tanam, dan tidak bisa keluar, membuatnya merasa seperti burung yang terperangkap dalam sangkar, tercekik dan teraniaya. Kamu boleh keluar kalau mau, tapi kamu harus menunggu sampai Paman Bai Li kembali. Keinginan Ghost Hand untuk terbang keluar dari sangkar dihancurkan tanpa ampun oleh Fang Bai. Kapan Paman Bai Li akan kembali? Ghost Hand bertanya dengan nada memelas. Jika semuanya berjalan lancar, mungkin sekitar setengah bulan lagi. Ya ampun, selama itu, Ghost Hand menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, menunjukkan ekspresi kesakitan. Sebenarnya, Ghost Hand hanya ingin keluar, tetapi bahkan jika Fang Bai benar-benar setuju, dia tidak akan berani menunjukkan wajahnya dengan sembarangan. Karena dia sangat menyadari bahwa kekuatannya sendiri belum cukup untuk melindungi diri, dan secara tidak sengaja bertemu dengan murid-murid dari 3 sekte utama bisa berarti akhir dari hidupnya. Selain itu, Ghost Hand khawatir jika ia keluar, keberadaannya bisa terbongkar dan membawa murid-murid dari 3 sekte besar ke Shiheyuan, yang berpotensi melibatkan gurunya serta ibu dan anak perempuan Bai Li Mingyue. Setelah mengobrol sebentar dengan Bai Li Mingyue dan Ghost Hand di Shiheyuan, Fang Bai menelepon Liu Zemuo, direktur akupuntur dan pijat di rumah sakit Yanjing, untuk meminta izin cuti. Kemudian, ia pergi bersama Little Ming untuk menyelidiki keberadaan Ye Wumei. Seorang pria dan seekor cerpelai, mereka pertama kali tiba di kedai mie di jalanan kuliner. Di bilik nomor 7 tempat Ye Wumei makan malam tadi malam, Fang Bai menyuruh Lightning Ming mengendus-endus, membantunya mengingat aroma Ye Wumei. Kemudian, mengikuti jejak aroma tersebut, mereka pergi ke halaman kecil di belakang dan dari sana ke gang di luar. Setelah keluar dari gang dan berjalan sekitar 200 meter ke arah barat, mereka sampai di tempat Ye Wumei berkelahi dengan seseorang malam sebelumnya. Di sini, Lightning Ming berputar-putar sejenak dan berceloteh beberapa kalimat dengan Fang Bai. Wajah Fang Bai berseri-seri gembira saat ia mengelus kepala kecil Lightning Ming dan dengan cepat melanjutkan perjalanan ke barat menyusuri jalan. Setelah sampai di sebuah pabrik terbengkalai di pinggiran kota, Fang Bai menemukan sebuah van hitam. Meskipun mobil van itu hangus terbakar hingga tak dapat dikenali lagi, dia tetap mengenali mobil itu sebagai mobil yang membawa Ye Wumei pergi tadi malam. Jika Ye Wumei memang diculik, para pelaku kemungkinan membakar kendaraan tersebut untuk mencegah orang lain melacak mereka. Namun, mereka tentu tidak akan menduga bahwa Lightning Ming adalah hewan yang diberkahi dengan kecerdasan yang terbangun, suatu hal yang sangat langka. Begitu berhasil mencium jejak Ye Wumei, makhluk itu dapat menemukan tempat manapun yang dilewatinya, dan bahkan jika Ye Wumei dibawa ke ujung dunia sekalipun, dia tidak akan bisa lolos dari kejaran makhluk tersebut. Setelah meninggalkan pabrik yang terbengkalai itu, mereka menuju ke utara, dan setelah menempuh beberapa puluh mil dengan cepat, mereka tiba di tepi Sungai Black. Sungai hitam berkelok-kelok ke arah timur dari sana, mengalir ke Teluk Bohai, yang berjarak ratusan mil jauhnya. Little Ming, apakah kamu yakin aroma itu menuju ke timur? Berdiri di tepi sungai hitam, Fang Bai berbalik dan bertanya. Lightning Ming mengangguk dengan penuh semangat, saking percaya dirinya, seolah berkata, percayalah, ini benar. Baiklah, kalau begitu mari kita ikuti sungai ke arah timur. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Fang Bai memperlihatkan teknik gerakannya dan melesat di sepanjang tanggul tepi sungai ke arah timur. Saat itu sudah tengah hari, cuaca panas, dan hampir sepanjang hari tidak ada pejalan kaki di tanggul. Fang Bai bergerak dengan kecepatan penuh, sosoknya melesat begitu cepat sehingga hanya siluet samar yang terlihat. Siapapun yang melihatnya pasti akan berpikir bahwa mereka telah melihat hantu di siang bolong. Jarak beberapa ratus mil bukanlah tantangan lagi bagi Fang Bai sekarang. Dia hampir tidak berhenti untuk beristirahat sejak memulai lari kencangnya, yuan sejati dan energi fisiknya terkuras secara signifikan. Namun, dengan persediaan eliksir dan batu esensi di cincin spasialnya, dia selalu dapat mengisi kembali sumber daya yang telah habis. Fang Bai juga membawa banyak makanan dan air, jadi tidak perlu khawatir soal bekal. Bab 176, Pulau. Saat senja tiba, seorang pria dan seekor cerpelai telah melintasi gunung dan sungai, berlari ratusan mil dari Yanjing untuk mencapai tepi laut. Ini adalah kali pertama Fang Bai berada di tepi laut sejak terlahir kembali melalui kerasukan tubuh.
Berdiri di tepi laut, merasakan semilir angin laut menerpa wajahnya, ekspresi gembira muncul di wajah Fang Bai. Karena di dalam semilir angin laut, Fang Bai benar-benar merasakan energi esensi yang samar, meskipun energi esensi ini tidak terkonsentrasi seperti yang ada di pegunungan terpencil dan dalam di pedalaman, namun memiliki keunggulan berupa keberlangsungan dan tak berujung. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya akan membeli villa di tepi laut untuk menetap, lalu membangun susunan pengumpul esensi, dan duduk di susunan itu untuk berkultivasi menghadap laut setiap pagi dan sore. Hasilnya harus bagus. Fang Bai diam-diam menikmati semburan energi esensi yang dibawa oleh angin laut, sambil merenung sendiri. Cerpelai petir itu jelas juga merasakan keberadaan energi esensi di dunia, mengeluarkan suara, cicitan, yang gembira dan menunjukkan kegembiraan yang besar. Ning kecil, begitu masalah ini selesai, kita bisa mendapatkan hadiah yang besar, dan kemudian kita akan mencari cara untuk menghasilkan lebih banyak uang. Setelah itu, kita akan mencari tempat yang cocok di tepi laut untuk membeli villa besar sebagai tempat tinggal. Bagaimana menurutmu? Fang Bai bertanya sambil mengelus kepala kecil Ming petir itu. Cerpelai petir itu dengan gembira melompat-lompat di bahu Fang Bai, dengan tegas menyetujui sarannya. Kemudian ia mengangkat kaki depannya, menunjuk ke arah laut yang luas, dan mengeluarkan beberapa suara, cicitan. Maksudmu, Ye Wu Mei telah diculik ke laut. Fang Bai dan Ming petir sedang berdiri di dermaga kecil di tepi laut. Banyak perahu nelayan yang ditambatkan di dermaga, menunjukkan bahwa para nelayan di sekitar situ semuanya berangkat ke laut dari sini untuk melaut. Mencicit. Cerpelai petir itu mencicit beberapa kali lagi, menandakan bahwa aroma Ye Wu Mei masih kuat dan dia belum terlalu lama berada di laut. Jika mereka mengejar sekarang, mereka mungkin bisa menyusul. Di darat, apapun bahaya yang saya hadapi, saya selalu punya cara untuk mengatasinya. Namun begitu berada di laut, semuanya menjadi jauh lebih merepotkan. Cerpelai kecil, menurutmu apakah kita harus mengambil risiko dan melanjutkan pengejaran ini? Fang Bai memandang ombak yang bergulir dan sedikit ragu. Cicit, cicit, cicit. Cerpelai petir itu mencicit beberapa kali, lalu memperlihatkan giginya ke arah Fang Bai dengan seringai mengejek. Fang Bai tertawa terbahak-bahak dan menjentikkan kepala kecil Ming petir dengan jarinya, sambil berkata, "Aku tidak takut mati, tetapi aku khawatir jika aku kehilangan nyawaku, keluarga dan teman-temanku akan sangat sedih. Dan kau, makhluk kecil, harus dikubur bersamaku." Cerpelai petir berpose dengan kaki depannya di pinggul, semakin mencicit, yang berarti bahwa sebagai ahli berenang alami, bahkan jika jatuh ke laut, ia tidak akan mati. "Baiklah, karena kamu tidak takut, ayo kita kejar. Berenang jelas tidak akan berhasil, kita harus mencari perahu untuk pergi ke laut. Ah, sepertinya ada tempat penyewaan kapal pesiar di sana, ayo kita periksa." Sambil berbicara, Fang Bai berlari bersama Little Ming ke kios terdekat yang menyewakan kapal pesiar kepada wisatawan, menanyakan harganya. Kapal pesiar termurah harganya 1.000 yuan per jam, yang lebih mahal puluhan ribu per jam, dan jika Anda menyewa seseorang untuk mengemudikan kapal pesiar, harganya akan berlipat ganda. Fang Bai melirik sekilas, kapal pesiar yang lebih mahal relatif lebih mewah, dilengkapi lebih baik, dan lebih cepat. Meskipun Fang Bai tidak tahu cara mengemudikan kapal pesiar, ia memiliki daya ingat fotografis, sehingga belajar bukanlah hal yang sulit baginya. Setelah mendaftarkan identitasnya dan membayar sewa sehari, Fang Bai diajari langsung oleh seseorang sebanyak 2 kali dan segera menguasai dasar-dasar mengemudikan kapal pesiar. "Ming kecil, kita berangkat." Untuk bisa mengejar kapal yang telah menculik Ye Wu Mei secepat mungkin, Fang Bai sengaja menyewa kapal pesiar yang lebih mahal. Setelah mengisi bahan bakar kapal pesiar tersebut, kapal itu dapat menempuh jarak hingga 5.000 mil laut, yang seharusnya sudah cukup. Seorang pria dan seekor musang naik ke kapal pesiar, dan mengikuti arah yang ditunjukkan oleh musang petir. Mereka berlayar dengan kecepatan penuh menuju tenggara. 1 jam kemudian, langit berangsur-angsur gelap, tetapi kapal pesiar itu tetap mempertahankan kecepatannya. Sekitar 1 jam kemudian, Little Ming menjadi bersemangat, menunjuk ke depan sebelah kiri dan berteriak seolah-olah telah menemukan sesuatu yang menakjubkan. Di bawah cahaya bulan yang terang, Fang Bai melihat ke arah yang ditunjuk oleh Little Ming dan melihat sebuah pulau yang terletak beberapa mil laut jauhnya. "Apakah maksudmu Ye Wu Mei diculik ke pulau itu?" Fang Bai menoleh untuk bertanya kepada musang petir, dan setelah menerima jawaban setuju, dia memperlambat kecepatan kapal pesiar dan mendekati pulau itu perlahan. Terdapat sebuah dermaga di sisi selatan pulau dengan lampu-lampu yang menyala dan sosok-sosok yang tampak samar. Sepertinya ada penjaga, dan kapal pesiar itu pasti akan ditemukan jika berlayar langsung ke sana. Jika kita mencoba masuk secara paksa dari selatan, kita pasti akan memperingatkan penduduk pulau itu, dan jika Ye Wu Mei celaka akibatnya, itu akan lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Agar aman, mari kita mendarat dari sisi utara. Fang Bai mengurangi kecepatan kapal pesiar hingga paling lambat, berputar ke sisi utara pulau, dan menambatkan kapal pesiar beberapa mil laut dari pantai. Memercikkan, dengan suara cipratan air, Fang Bai, ditemani oleh musang petir, melompat ke laut dan berenang menuju pulau. Meskipun malam ini berangin dan ombaknya tinggi, hal itu tidak menjadi penghalang bagi Fang Bai dan musang petir. Tak perlu menyebutkan musang petir, makhluk kecil itu berada di habitat aslinya begitu memasuki laut,
melesat maju lebih dari 10 meter dalam sekejap dan dengan bangga memamerkan diri kepada Fang Bai. Fang Bai pun tidak mundur. Teknik gerakan, naga melayang ke langit, miliknya tidak hanya dominan di darat tetapi juga efektif di air. Dengan sedikit memutar tubuhnya, ia juga menempuh jarak lebih dari 10 meter, sama sekali tidak kalah dengan Lightning Marten. Manusia dan musang dengan cepat mendarat di pulau itu. Mereka memanjat tebing di sisi utara dan melintasi hutan yang rimbun hingga melihat deretan rumah di depan, lalu berhenti dan bersembunyi di semak-semak. Mengintip melalui celah-celah di antara rerumputan, mereka dapat melihat bahwa rumah-rumah itu saling terhubung, dengan lampu menyala di dalam dan sesekali terdengar tawa para wanita muda dari dalam, bercampur dengan suara omelan marah yang jernih dan seperti lonceng. Telinga Fang Bai tegak, dan matanya berbinar saat dia menghela napas yang selama ini ditahannya. Fang Bai menyadari bahwa omelan marah yang bernada seperti lonceng itu berasal dari Ye Wumei. Selain itu, Fang Bai dapat merasakan bahwa denyut nadi, detak jantung, dan pernapasan Ye Wumei semuanya normal, yang menunjukkan bahwa dia tidak terluka dan tidak diperlakukan dengan buruk. Ada satu orang yang berjaga di setiap sisi rumah, dan Fang Bai terkejut mendapati bahwa keempat penjaga itu adalah wanita dan masing-masing merupakan seniman bela diri tingkat kuning tingkat menengah. Keempat wanita muda ini, mengenakan atasan dan celana hitam ketat yang menonjolkan bentuk tubuh mereka, memiliki rambut sebahu dan sangat cantik. Di dalam rumah tempat tawa itu terdengar, Fang Bai sudah tahu dari energi esensi yang mereka pancarkan bahwa mereka adalah wanita yang sama yang telah menculik Ye Wumei di dekat jalanan kuliner Yanjing malam sebelumnya. Berdasarkan penampilan keempat wanita yang berjaga di luar, Fang Bai menyimpulkan bahwa sosok dan penampilan keempat wanita di dalam kemungkinan besar tidak akan jauh berbeda. Fang Bai sulit membayangkan bahwa kedelapan wanita ini, yang semuanya berpenampilan dan berbadan tegap, akan menjadi bagian dari geng kriminal yang bertanggung jawab atas kejahatan sensasional penculikan kekasih nasional Ye Wumei. Dan pulau ini kemungkinan besar adalah salah satu tempat persembunyian mereka. Bab 177, Kolaborasi Manusia dan Cerpelai. Penculik menyandera karena dua alasan, yang pertama untuk uang, yang kedua untuk membalas dendam. Jika tujuannya adalah balas dendam, 8 wanita ini bisa saja telah membunuh Ye Wumei dan menghilang sejak dulu. Namun, mereka belum menyakitinya, yang menunjukkan bahwa ini sebagian besar tentang uang. Kamu Wumei, kamu tidak perlu takut. Selama Anda bekerja sama dengan kami tidak akan menyakiti Anda. Kata salah satu dari 4 wanita di dalam ruangan itu, sambil meninggikan suara dan berbicara kepada Wumei setelah tertawa bahak. Siapakah sebenarnya kamu? Apa yang kamu inginkan dariku dengan membawaku ke sini? Ye Wumei bertanya dengan lantang, seolah tak takut. Fang Bai tak percaya bahwa bintang besar ini, yang tampak lembut dan manis, ternyata begitu tangguh. Wanita biasa pasti akan menangis dan gemetar ketakutan jika dia diculik. Wanita yang berbicara sebelumnya tertawa kecil, siapa kami sebenarnya? Tentu saja, adalah sesuatu yang tidak akan kami sampaikan kepada Anda, tetapi Anda akan segera mengetahuinya. Atas alasan kami membawa Anda ke sini. Suaranya terhenti sejenak, lalu dia mencibir, orang-orang kita sudah mengirim pesan ke keluarga Ye. Asalkan keluarga Ye mentransfer $1 miliar AS ke rekening yang telah kami temukan dalam waktu 3 hari. $1 miliar AS. Nafsu makanmu terlalu besar, kamu akan berangkat ke sini. Keluarga kamu tidak akan pernah menyetujui tuntutan Anda yang tidak masuk akal. Ye Wumei menyela wanita itu dengan marah sebelum dia selesai bicara. Hehe, aku tahu keluarga Ye kaya raya, dan ayahmu, Ye Xing, sebagai kepala keluarga, pasti akan membayar uang tebusan untuk putri satu-satunya yang berharga. Tentu saja, jika Ye Xing menolak membayar, kami tidak setuju membunuh sandera tersebut. Kamu tahu kan apa arti, membunuh sandera, kan? Itu artinya mengirimmu untuk menemui Raja Neraka. Cek-cek, kecantikan yang begitu lembut, sayang sekali jika mengacu pada pisau yang ditusuk. Bunuh saja aku sekarang, itu tidak bisa kita lakukan. Kau adalah alat tawar-menawar yang kami gunakan untuk bernegosiasi dengan keluarga Ye, membunuhmu berarti putusnya hubungan secara permanen dengan keluarga Ye, dan kami tidak akan mendapatkan apapun. Jadi, kecuali benar-benar diperlukan, kami tidak akan menyentuh Anda. Selain itu, pencatatanmu bukan hanya soal $1 miliar AS. Selain uang, Ye Xing juga harus berlutut di depan umum dan meminta maaf kepada Nyonya Ling Hu di depan semua media Huaxia. Baru setelah itu kami akan mengizinkanmu pergi. Mes, Ling Hu, benar, dia adalah bos kita. Mengapa? Ye Wumei bertanya dengan bingung dan lantang, saya belum pernah mendengar tentang Nona Ling Hu sebelumnya, ayahku juga jelas tidak mengenalnya. Mengapa dia harus berlutut dan meminta maaf? Kamu salah, ayahmu tidak hanya mengenal Nyonya Ling Hu juga sangat akrab dengannya. Hehe. Aku sangat ingin melihat seperti apa Ye Xing saat berlutut dan meminta maaf kepada Nyonya Ling Hu, kamu tidak akan berhasil. Suara Ye Wumei dipenuhi amarah saat dia berkata dengan lantang, ayahku tidak akan pernah menyerah. Para ahli bela diri keluarga Ye akan segera menemukanmu dan membawamu ke pengadilan. Bagus, jika Ye Xing siap bertarung sampai mati, maka kami bertekad untuk menyelesaikannya sampai akhir. Katakan padaku, jika Ye Xing kehilangan putri satu-satunya yang sangat dia sayangi, apakah dia akan merasa sedih?
Anda, tercela, tak tahu malu. Betapapun hina dan tak tahu malunya kita tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan kesetiaan dan ketidakmanusiaan Ye Xing. Dia lebih buruk dari binatang buas. Tempat persembunyian Fang Bai hanya berjarak sedikit lebih dari 100 meter dari rumah-rumah, sehingga ia dapat mendengar setiap kata yang diucapkan oleh Ye Wumei dan wanita itu dengan jelas. Dari percakapan mereka, Fang Bai menyimpulkan beberapa detail yang tidak biasa. Tampaknya kelompok penculik wanita itu tidak menculik Ye Wumei semata-mata karena uang, ada beberapa balas dendam yang tidak dapat dijelaskan yang terlibat. Termasuk frasa, kesetiaan dan kekejaman Ye Xing, lebih buruk dari binatang buas, membuat Fang Bai berspekulasi bahwa pasti ada masa lalu yang menarik antara ayah Ye Wumei, Ye Xing, dan Nona Ling Ho, yang mengubah cinta menjadi kebencian, menjadikan mereka musuh. Namun, Fang Bai tidak tertarik untuk ikut campur dalam dendam dan kebencian orang lain. Dia hanya ingin menyelamatkan Ye Wumei dan mengantarkannya ke Tang Wenru, yang tidak hanya akan meringankan tekanan yang dihadapi Tang Wenru tetapi juga memberikan hadiah besar. Ada 8 wanita penculikan di dalam dan di luar rumah. Untuk berhasil menyelamatkan Ye Wumei, dia perlu terlebih dahulu menyingkirkan keempat orang di luar tanpa membuat keempat orang di dalam waspada. Jika tidak, mengejutkan mereka akan memperumit masalah. Ming kecil, inilah saatnya kamu bersinar. Setelah berpikir sejenak, sebuah ide muncul di benak Fang Bai. Dia menamparkan kepala kecil cerpelai petir itu dan menunjuk ke arah rumah, sambil membuat beberapa gerakan tangan. Memahami maksud Fang Bai, Ming petir dengan cepat melesat dari bahunya ke arah rumah. Cerpelai petir berukuran sangat kecil dan sangat cepat. Dalam kecepatan penuh, keempat seniman bela diri wanita yang menjaga rumah itu tidak dapat melihat apa itu, hanya melihat kilatan putih sebelum muncul di dalam rumah. Hewan jenis apa benda kecil itu? Ini terlihat sangat lucu. Kelihatannya seperti musang kecil. Aneh, bagaimana mungkin ada hewan seperti itu di pulau kecil ini? Aku suka makhluk kecil ini. Aku akan menangkapnya dan memeliharanya sebagai hewan peliharaan. Keempat seniman bela diri wanita yang bertugas menjaga Ye Wumei merasa bosan, tetapi kemunculan Ming petir langsung membangkitkan minat mereka. Salah satu dari mereka, dengan ekspresi gembira, dengan cepat bergerak ke pintu, menutup rapat-rapat, lalu menerjang ke arah cerpelai petir, bermaksud untuk merebut makhluk kecil yang berbulu dan menggemaskan itu untuk dipelihara sebagai hewan peliharaan. Seniman bela diri itu berada di tingkat kuning tahap menengah dan memiliki teknik gerakan yang mampu mengejar kuda pembohong yang sedang berlari kencang. Dia berpikir bahwa mengumpulkan seekor musang kecil di ruangan seluas beberapa puluh meter persegi saja akan sangat mudah. Namun, yang tidak dia duga adalah, sekeras apapun dia mencoba, setiap kali jari-jarinya hampir menyentuh musang kecil itu, hewan itu selalu menghindar. Oh, ini membuatku gila. Si kecil ini terlalu licik. Saudari-saudari, berhenti duduk di situ dan tertawa, ayo bantu aku menangkapnya. Setelah berusaha beberapa saat dan menghabiskan sejumlah besar yuan sejati, sang seniman bela diri terengah-engah karena kelelahan dan masih belum berhasil menangkap Ming petir. Dia merasa marah dan kecewa, jadi dia mulai memanggil teman-temannya untuk membantu. 3 seniman bela diri wanita lainnya bangkit dengan senyum di wajah mereka dan bergabung dengan yang pertama, mengambil posisi di 4 arah berbeda untuk menangkap Lightning Ming dan perlahan-lahan memotret lingkaran tersebut. Cerpelai petir itu tak bergerak di tanah, mata kecilnya yang berkilau terus bergerak, entah karena takut atau bersiap untuk melarikan diri, masih belum jelas. Mari kita lihat kemana kamu lari kali ini. Keempat seniman bela diri wanita itu bergerak perlahan mendekat, memblokir semua jalan keluar bagi Lightning Ming. Ketika lingkaran itu menyempit hingga sekitar 10 meter, seniman bela diri yang awalnya menerjang tiba-tiba mengubah tangannya menjadi cakar elang dan menerkam sekali lagi ke arah cerpelai petir. Saat dia melompat ke depan, cerpelai petir juga ikut bergerak. Bab 178, Halo, Bintang Ye. Sosok musang petir berubah menjadi seberkas cahaya putih, dengan cepat mengelilingi keempat prajurit wanita sebelum muncul di samping Ye Wumei, yang dilindungi seperti Zonzi, dan mengeluarkan lolongan ringan. Saat lolongannya terdengar, keempat prajurit wanita yang mencoba menangkapnya tampak seperti kehilangan seluruh tulang dari tubuh mereka dan roboh ke tanah secara bersamaan. Dengan kecepatannya, Lightning Marten menggunakan cakar di depannya yang tajam untuk dengan cepat memutus tendon di tangan dan kaki keempat prajurit wanita yang telah mengelilinginya, merampas kemampuan mereka untuk bergerak, dan kemudian memberitahu Fang Bai dengan lolongan bahwa ia telah mencintai keempat wanita di dalam rumah. 3 dari prajurit wanita itu berada di tingkat kuning tingkat menengah, dan 1 lagi berada di tingkat kuning tingkat tinggi. Jika digabungkan, kekuatan mereka sangat dahsyat. Namun, mereka menghadapi Lightning Marten yang setara dengan prajurit tingkat kesempurnaan mendalam dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika Lightning Marten ingin membunuh mereka, tentu bukan hanya tendon mereka yang akan terputus, melainkan tenggorokan mereka juga. Cara favorit Lightning Marten untuk membunuh adalah dengan mengiris tenggorokan korban dengan cakar di depannya yang tajam, sehingga darah menyembur deras. Si cerpelai kecil sukses. Dengan alis terangkat dan ekspresi gembira, Fang Bai mendengarkan lolongan musang itu. Kemudian, dia bergerak cepat, melompat keluar dari semak belukar yang bersembunyinya seperti dapeng yang terbang tinggi dan mendarat di depan salah satu prajurit wanita yang menjaga rumah itu. Sebelum prajurit wanita itu sempat bereaksi, jari-jari Fang Bai bergerak cepat di tubuhnya, menyerang beberapa titik secara beruntun.
Prajurit wanita itu, yang titik akupunturnya tersumbat, langsung roboh, tidak mampu bergerak atau berbicara, matanya memancarkan kengerian. 3 prajurit wanita tingkat kuning menengah lainnya hampir bersamaan menyadari kehadiran Fang Bai dan dengan cepat mengeluarkan senjata mereka, bersiap untuk menembaknya. Masing-masing prajurit wanita ini mahir dalam seni bela diri dan dipersenjatai dengan senjata api, yang dapat dianggap seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Meskipun penggunaan senjata api sering dicemooh oleh praktisi bela diri lainnya di dunia bela diri kuno, tidak dapat disangkal bahwa senjata api terkadang bisa sangat efektif. Khususnya di masyarakat saat ini, bagi para murid sekte semi tersembunyi yang lebih lemah, membawa senjata api untuk membela diri telah menjadi hal yang lumrah. Namun, menggunakan senjata api melawan seniman bela diri tingkat kuning mungkin efektif sampai batas tertentu, tetapi menggunakannya melawan prajurit tingkat kesempurnaan mendalam seperti Fang Bai berarti mereka bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk melepaskan tembakan. Sebelum prajurit wanita ketiga itu berhasil menyerang, Fang Bai sedikit mengangkat tangannya, dan beberapa jarum baja sepanjang beberapa inci berubah menjadi titik-titik cahaya dingin dan melesat ke arah mereka. Pada jarak yang begitu dekat, kecepatan senjata tersembunyi yang diluncurkan oleh Fang Bai tidak jauh lebih lambat dari kecepatan peluru. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Jarum-jarum itu menembus udara dengan suara samar, masing-masing menancap di dada ketiga prajurit wanita tersebut. Yang ketiga hanya merasakan mati rasa di dada mereka, yang dengan cepat disusul oleh gelombang kantuk yang luar biasa yang membuat mereka gemetar. Saat kegelapan mengingat pemandangan mereka, senjata mereka jatuh ke tanah, dan mereka pingsan. Setelah mengenang keempat prajurit wanita di luar, Fang Bai mendorong pintu hingga terbuka dan melangkah masuk dengan percaya diri. Pada saat itu, keempat prajurit wanita di dalam rumah berbaring di tanah, kaki saling menghadap, memutar kepala mereka untuk melihat musang petir yang bertengger di bahu Ye Wu Mei, mata mereka terbuka lebar dengan ekspresi ketakutan. Ye Wu Mei, yang terikat erat, juga menunjukkan ekspresi kebingungan yang mengejutkan, jelas tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Star Ye, halo, Fang Bai langsung berjalan mendekati Ye Wu Mei, berjongkok, meraih tali yang melilit tubuhnya, dan dengan dua rahang, ia memotongnya dengan ringan, menyebabkan tali yang kuat dan kokoh itu putus. Musang petir melompat dari bahu Ye Wu Mei ke bahu Fang Bai, berseru dengan bangga, cicit-cicit, seolah-olah membual tentang prestasinya. Ye Wu Mei menggeliat beberapa kali, membebaskan dirinya dari tali dan berdiri untuk menggerakkan anggota tubuhnya yang mati rasa. Dia melirik Lightning Marten dengan sedikit rasa khawatir, lalu menatap Fang Bai dengan bingung dan bertanya, siapa kau? Kemarin malam, ketika Ye Wu Mei sedang menandatangani poster untuk Bai Li Mingyue, Fang Bai berdiri di samping, namun, Ye Wu Mei bergegas buru pergi dan tidak memperhatikan Fang Bai dengan seksama. Oleh karena itu, dia tidak bisa mengenalinya ketika mereka bertemu lagi sekarang. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Fang Bai sambil menjawab sambil tersenyum. Selamatkan aku. Wajah Ye Wu Mei awalnya berseri-seri, tetapi kemudian dia sedikit mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, apakah Anda ahli yang disewa ayah saya? Tidak, Fang Bai menggelengkan kepalanya. Apakah Anda dari kepolisian? Tidak, terus Anda. Sejujurnya, saya adalah seorang dokter. Oh benar, salah satu teman saya adalah penggemar nyanyian Anda. Tadi malam, saya menghadiri konser Anda di Stadion Olahraga Yanjing bersama teman itu. Bagaimana kau tahu aku diculik? Karena kemunculan Fang Bai begitu tiba-tiba, Ye Wu Mei khawatir ini mungkin tipuan yang telah direncanakan untuk penculikannya, dan dia terus bertanya dengan hati-hati, dengan ekspresi waspada. Pertanyaan itu cukup naif. Fang Bai sebenarnya ingin menjawab pertanyaan itu, tetapi untuk meringankan keraguan Ye Wu Mei tentang dirinya, dia tidak punya pilihan selain menjawab dengan pasrah, jangan lupa, Anda adalah bintang besar yang ditonton oleh puluhan ribu orang. Setiap langkah yang Anda ambil menarik banyak perhatian. Kabar tentang hilangnya Anda dan kemungkinan penculikan menyebar tadi malam, dan pagi ini, berita itu sudah ada di seluruh Huaxia. Rasanya akan aneh jika aku tidak mengetahuinya. Lalu kenapa kau datang untuk menyelamatkanku? Pertanyaan inilah yang paling dipedulikan oleh Ye Wu Mei. Dalam pemikirannya, jika Fang Bai bukan bagian dari keluarga Ye maupun kepolisian, mengapa dia datang menyelamatkannya tanpa alasan? Aku menyelamatkanmu karena 3 alasan. Fang Bai mengangkat satu jari dan berkata, pertama, untuk hadiahnya. Setelah Anda menghilang, keluarga Ye dan pihak kepolisian menawarkan hadiah masing-masing sebesar 10 juta dan 1 juta untuk informasi tentang Anda. Saya menginginkan uang itu, jadi saya mengambil tindakan. Kedua, untuk membantu seorang teman yang berprofesi sebagai polisi. Fang Bai mengangkat jari telunjuknya yang lain dan melanjutkan, teman saya yang seorang polisi saat ini bekerja di kantor polisi Yanjing dan bertanggung jawab atas kasus hilangnya Anda. Aku tahu dia sedang berada di bawah tekanan yang besar, jadi demi persahabatan kita, aku membantu. Ketiga, Fang Bai mengangkat jari tengahnya, lalu menambahkan, teman yang pergi bersamaku ke konsermu tadi malam adalah penggemarmu yang setia. Setelah mengetahui kemungkinan penculikanmu, dia memintaku untuk menyelamatkanmu, jadi aku datang. Ye Wu Mei merasa kata-kata tulus Fang Bai berjanji, dan setelah berpikir sejenak, dia bertanya, pulau ini mungkin mencapai 1000 mil dari Yanjing. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Dalam benak Ye Wu Mei,
hanya ada dua cara Fang Bai bisa menemukan tempat ini. Pertama, dia menyaksikan dokumentasi wanita itu dan kemudian melacaknya hingga ke sini. Kedua, dia memiliki informan di dalam tim penculikan yang dapat memberikan informasi secara langsung. Namun, mengingat apa yang baru saja dikatakan Fang Bai, tampaknya kemungkinan kedua tersebut tidak ada. Sebenarnya, aku bisa menemukanmu berkat si kecil ini. Fang Bai menunjuk ke musang petir yang bertengger di bahunya dan berkata, hewan kecil ini memiliki indera penciuman yang sangat sensitif. Ia mendeteksi jejakmu di tempat hilangnya malam tadi, dan kemudian menuntunku dengan mengikuti jejakmu. Bab 179, aku tidak bisa berenang. Melihat Ye Wumei menatap cerpelai petir, tampak tak percaya, Fang Bai tersenyum dan berkata, apakah menurutmu itu luar biasa? Ya, jika saya jadi Anda, saya juga akan sulit mempercayainya. Tapi memang benar, si cerpelai kecil ini tidak hanya membawaku ke sini tetapi juga membantuku menyelamatkanmu. Kau lihat dia menaklukkan keempat bandit wanita itu barusan, kan? Tidak, aku tidak begitu mengerti. Ye Wumei berkata, sedikit malu. Ketika Ming Petir tiba-tiba menyerang, ia mengalahkan keempat seniman bela diri wanita dalam sekejap kilat, begitu cepat sehingga Ye Wumei hanya melihat seberkas cahaya putih yang mengelilingi para bandit tanpa dapat melihat apapun dengan jelas. Kekuatan Little Ming jauh lebih besar daripada kekuatanmu, wajar jika kamu tidak melihat dengan jelas. Pokoknya, si kecil ini memainkan peran penting dalam keberhasilan penyelamatanmu. Apakah Little Ming ini benar-benar sekuat itu? Ia menempuh ribuan mil, menantang gunung dan sungai, hanya untuk menemukan saya dengan mengikuti jejak aroma saya. Ye Wumei melebarkan mata indahnya, mengamati Little Ming dengan penuh minat, masih agak tidak percaya dengan nada bicaranya. Mencicit, cerpelai petir itu melambaikan kedua cakar depannya dan memperlihatkan giginya ke arah Ye Wumei seolah-olah sedang marah. Haha, Fang Bai mengelus tubuh cerpelai petir, menenangkannya, dan tersenyum pada Ye Wumei. Cerpelai kecil ini bukanlah hewan biasa, ia telah membangkitkan kecerdasannya dan memahami bahasa manusia. Kami telah menyelamatkanmu, tetapi kau meragukan kami, jadi ia marah dan memprotesmu. Melihat ekspresi marah Little Ming yang tampak seperti manusia, Ye Wumei merasa ada sesuatu yang tidak pantas dalam kata-katanya, dan senyum di wajah Fang Bai saat itu juga memberinya perasaan nyaman. Saya minta maaf, seharusnya aku tidak meragukanmu, terima kasih telah menyelamatkanku. Kecurigaan Ye Wumei sangat berkurang, dan dia segera meminta maaf kepada orang tersebut dan juga kepada musang itu. Fang Bai melambaikan tangannya dan berkata, mari kita tunda pembicaraan ini untuk nanti, tempat ini mungkin merupakan tempat persembunyian para bandit dan tidak aman. Kita harus segera pergi. Meskipun mereka telah menangani 8 seniman bela diri wanita di dalam dan di luar rumah, masih banyak rekan mereka yang berada di dermaga darurat pulau itu. Meskipun Fang Bai tidak takut pada mereka, mereka bisa pergi tanpa membuat mereka khawatir. Keduanya, bersama dengan cerpelai, melakukan teknik pergerakan mereka, melesat dari rumah dan menembus hutan lebat, mencapai sisi utara pulau di bawah cahaya bintang dan bulan yang terang. Ya, kami ada di depan. Begitu kita naik ke kapal pesiar, kita mungkin bisa mencapai pantai dalam waktu 3 hingga 5 jam jika kita cukup cepat. Fang Bai berdiri di tepi pantai dan menunjuk ke arah laut yang berjarak beberapa mil jauhnya. Kapal pesiar, tidak ada apa-apa di sana. Aku tidak melihat apapun. Sebagai seorang seniman bela diri tingkat kuning tahap awal, penglihatan Ye Wumei jauh lebih baik daripada orang biasa, tetapi dia masih jauh tertinggal dari Fang Bai. Ia samar-samar bisa melihat siluet kapal pesiar itu, sementara yang bisa dilihatnya hanyalah hamparan laut yang luas. Ayo, kita berenang ke sana. Fang Bai mengeluarkan perintah pelan dan melompat ke laut bersama Ming Petir. Sekitar selusin meter dari sana, Fang Bai menoleh ke belakang dan mendapati Ye Wumei masih berdiri di tepi pantai, kedua tangannya tergenggam erat di depan dadanya dengan ekspresi sangat cemas. Dia berenang kembali dan mendesak, ayo, cepat masuk ke air. Aku tidak bisa berenang. Ye Wumei menatap Fang Bai dengan mata memohon, suaranya terdengar seperti isak tangis. Jangan khawatir, langsung saja naik, dan saya akan mengantarmu menyeberang. Fang Bai tidak menyangka Ye Wumei bukan seorang perenang. Melihatnya berdiri di tepi laut, menghadap air seolah-olah sedang menghadapi binatang buas dari zaman kuno, wajahnya dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan, dia tak kuasa menahan tawa dalam hati. Oke, aku akan melompat. Ye Wumei tahu bahwa saat ini, bersikap malu dan ragu-ragu hanya akan menghambat Fang Bai. Dia mengertakkan giginya, menutup matanya, dan melompat ke laut. Sebagai seorang seniman bela diri tingkat kuning, dia bisa menghadapi beberapa pria kuat biasa di darat tanpa masalah, tetapi di dalam air, dia langsung panik. Semua kemampuan bela dirinya menjadi tidak berguna. Dia mengulurkan tangannya ke langit, berusaha meraih apapun yang mungkin bisa memberikan dukungan. Tolong, uaf. Ye Wumei ingin berteriak, selamatkan aku, tetapi begitu dia membuka mulutnya, gelombang air laut yang asin menerjang masuk, membakar lubang hidungnya dan membuat rasa sakitnya tak terlukiskan. Aku sudah tamat, aku akan mati. Pada saat itu, Ye Wumei merasa seolah-olah dialah satu-satunya orang yang tersisa di seluruh dunia, benar-benar sendirian dan air mata kesedihan mulai mengalir. Sebuah gelombang yang tidak terlalu besar menerjangnya, dan Ye Wumei menelan seteguk air lagi, merasakan tubuhnya mulai tenggelam.
Keputusasaan menguasai dirinya. Jangan takut, aku di sini. Tepat saat itu, sebuah tangan kuat meraih lengan kiri Ye Wumei, diikuti oleh suara lembut. Ye Wumei merasa seolah-olah dia telah melihat secercah cahaya di tengah kegelapan yang tak berujung. Dia bergegas mendekatinya dengan putus asa lalu memeluknya erat-erat, takut jika dia melepaskannya, benda itu akan lenyap. Saya katakan, Superstar, bisakah kamu tidak memeluk terlalu erat? Kamu hendak mencekikku, dan aku juga sesak napas. Fang Bai berkata, suaranya terputus-putus dan teredam. Kepala Ye Wumei muncul ke permukaan, dan dia menarik napas dalam-dalam, merasa seolah-olah dia belum pernah membutuhkan udara sebanyak sekarang. Sesaat kemudian, Ye Wumei tersadar dari kepanikannya dan merasakan sensasi hangat di dadanya. Dia menunduk dan terkejut. Saat itu, Ye Wumei, seperti gurita, melingkarkan lengannya erat-erat di leher Fang Bai dan kakinya melingkari pinggangnya, dalam posisi yang sangat tidak anggun. Selain itu, setelah memeluk Fang Bai, dia secara naluriah berusaha untuk tetap berada di atas air, membuat tubuhnya terangkat setinggi kepala lebih tinggi dari tubuh Fang Bai. Lengannya melingkari leher Fang Bai dengan erat, membenamkan wajahnya di dadanya. Panas yang terpancar dari dadanya adalah kehangatan napas Fang Bai saat dia berbicara dan bernapas di kulitnya. Parahnya lagi, saat itu adalah puncak musim panas dan keduanya mengenakan pakaian tipis. Karena basah kuyup oleh air laut, pakaian mereka menempel erat di kulit, sehingga seolah-olah mereka tidak mengenakan apapun. Ye Wumei belum pernah sedekat ini dengan pria manapun sepanjang hidupnya. Menyadari hal ini, dia awalnya membeku, lalu merasakan kulit kepalanya meledak, dan mengeluarkan jeritan melengking, melepaskan kedua lengan dan kakinya. Akibatnya, dengan suara cipratan, dia jatuh ke laut sekali lagi, lalu menelan 2 tegukan air laut lagi. Membantu, selamatkan aku. Saat ia menyentuh air dan menelan air laut, Ye Wumei kembali panik, langsung melupakan apa yang baru saja terjadi, dan berusaha keras untuk meraih sesuatu. Berperilaku tidak pantas dan memalukan tentu lebih baik daripada meminum air laut sepuasnya dan memberi makan hiu. Jadi, ketika Fang Bai mengulurkan tangannya ke arahnya lagi, Ye Wumei memeluknya sirat seperti sebelumnya. Kali ini, Ye Wumei hanya memejamkan matanya erat-erat, menolak untuk melihat atau memikirkan apapun, memperlakukan Fang Bai seolah-olah dia adalah sebatang kayu. Superstar, jika kau terus memelukku seperti ini, aku tidak bisa bergerak. Kita masih perlu naik ke kapal pesiar. Sebenarnya, kamu tidak perlu memelukku sirat ini, kamu hanya perlu memegang salah satu lenganku dengan kedua tanganmu, dan kamu tidak akan tenggelam. Tidak percaya padaku, cobalah. Ya, itu dia. Setelah Fang Bai dengan sabar menjelaskan cukup lama, Ye Wumei akhirnya berhasil mengatasi ketakutan psikologisnya. Dia berpegangan pada lengan Fang Bai yang terulur di permukaan air, dan setelah menyadari bahwa dia memang tidak akan tenggelam, dia akhirnya merasa tenang. Bab 180, Kondisi Putus Asa. Mengingat kembali situasi yang tidak pantas dan berkeringat, pipi Ye Wumei yang agak memerah dengan 2 titik merah, dan tubuhnya terasa agak panas dan lemas. Saat Ye Wumei mulai tenang, Fang Bai pun menghela napas lega. Fang Bai berada di puncak masa mudanya, dan gerakan tanpa sadar yang dilakukan Ye Wumei sebelumnya telah membangkitkan hasratnya. Dia melafalkan mantra hati yang tenang, dalam hatinya berulang-ulang untuk menekan secara paksa dorongan-dorongan yang muncul dalam dirinya. Mendesah, Fang Bai menghela napas dalam-dalam dan mulai berenang menuju kapal pesiar dengan satu tangan, bergerak sehalus ikan. Ketika keduanya naik ke kapal pesiar, Lightning Ming sudah menunggu cukup lama, bulu putihnya yang unik dan lembut awalnya basah kuyup, tetapi setelah beberapa kali mengibaskan tubuhnya dengan cepat, bulu itu benar-benar kering dan bahkan lebih berkilau dan halus dari sebelumnya. Ini bajuku, kamu masuk dulu dan ganti baju. Meskipun tidak akan pas sepenuhnya, ini tetap lebih nyaman daripada tetap mengenakan pakaian basah, kata Fang Bai setelah menghidupkan kapal pesiar, sambil mengeluarkan satu set pakaian untuk Ye Wumei dari cincin ruang angkasa di kulkas. Sejak memiliki cincin spasial, dia sering menyimpan beberapa barang penting seperti makanan, minuman, dan pakaian di dalamnya, yang membuat perjalanan keluar rumah menjadi sangat mudah. Ye Wumei merasa takjub bagaimana Fang Bai secara ajaib mengeluarkan satu set pakaian bersih dari entah mana. Namun, saat ini, dia tidak ingin bertanya-tanya, dengan cepat memasuki kabin pelayaran untuk melepas pakaiannya yang basah dan mengganti pakaian dengan pakaian Fang Bai. Meskipun Ye Wumei memiliki tinggi lebih dari 1,7 meter, yang tergolong tinggi untuk wanita, pakaian Fang Bai masih beberapa ukuran terlalu besar untuknya. Namun demikian, hal ini juga menutupi lekuk tubuhnya yang indah dan proporsional, yang semakin menonjol karena pakaian basahnya yang menempel, sehingga mencegah Fang Gang terbawa oleh pikiran dan keinginan pembohong. Setelah dinyalakan, kapal pesiar itu kembali dengan kecepatan penuh mengikuti jalur yang sama seperti saat mereka datang. Dengan Lightning Ming sebagai pemandu, peralatan navigasi kapal pesiar hampir tidak diperlukan. Setelah berlayar selama 2 atau 3 jam di malam hari, Ming Petir tiba-tiba mulai melompat-lompat di samping Fang Bai, mengeluarkan suara-suara aneh. Alis Fang Bai berkerut saat dia melihat ke laut di sekitarnya melalui jendela kokpit, ekspresinya semakin serius. Ada apa? Melihat cerpelai petir, yang tadinya berbaring tenang di bahu Fang Bai, tiba-tiba menjadi gelisah, dan ekspresi Fang Bai berubah serius. Ye Wumei tak kuasa menahan rasa tegang.
Seseorang sedang mengejar kita, kata Fang Bai dengan nada serius, jika aku tidak salah, mungkin kaki tangan orang-orang yang menculikmu. Apakah jumlah mereka banyak? Ye Wumei berpikir dalam hati bahwa 8 seniman bela diri tingkat kuning yang telah menjaganya di pulau itu telah dengan mudah diatasi oleh Fang Bai dan suku Ming Petir. Jika tidak terlalu banyak pengejar dan kekuatan mereka juga berada di tingkat kuning, Fang Bai dan suku Ming Petir seharusnya mampu mengatasi mereka. Pasti ada banyak sekali, jika tidak, cerpelai kecil tidak akan begitu cemas. Pasti ia telah merasakan ancaman yang signifikan, kata Fang Bai dengan suara serius. Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada jalan lain, kita hanya bisa memilih demi memilih, kata Fang Bai, lalu mengulangi, memasukkan mata dan menajamkan telinga, mendengarkan dan menonton dengan tenang. Sesaat kemudian, Fang Bai akhirnya melihat 4 kapal pesiar muncul di belakang mereka di laut. Keempat kapal pesiar itu, semuanya dilengkapi dengan lampu sorot kapal, tidak hanya jauh lebih besar dari yang dikemudikan Fang Bai, tetapi juga hampir 2 kali lebih cepat, terlihat mendekat dengan kecepatan yang sangat pesat. 4 kapal pesiar, masing-masing berisi 8 orang di dalamnya. Ketika kapal pesiar yang mengejar mendekati jarak 300 meter, Fang Bai, dengan mengandalkan kemampuan inderanya yang kuat, akhirnya mengetahui detail situasi orang-orang di atas kapal tersebut. 312 orang, semua praktisi bela diri. Hati Ye Wumei berdebar kencang, dan dia bertanya dengan cemas. Ya, 32 orang, semuanya ahli bela diri. Kekuatan seperti apa yang mereka miliki? Inilah pertanyaan yang paling dipedulikan Ye Wumei. Jika para ahli bela diri yang mengejar tidak kuat, mereka mungkin masih memiliki peluang untuk melawan meskipun tertangkap, tetapi jika masing-masing lawan sangat hebat, maka mereka akan berada dalam masalah besar. Di setiap kapal pesiar, terdapat 1 seniman bela diri tingkat mendalam, dan yang lainnya adalah seniman bela diri tingkat kuning. Apakah ada 4 seniman bela diri tingkat mendalam? Ye Wumei berseru kaget, wajahnya tiba-tiba pucat pasi. Ye Wumei hanyalah seorang seniman bela diri tingkat kuning tingkat rendah, dia, seniman bela diri tingkat mendalam adalah makhluk yang jauh di atasnya, mampu menghancurkannya hanya dengan jentikan jari. Meskipun Ye Wumei menduga bahwa Fang Bai dan Lightning Ming juga merupakan seniman bela diri tingkat mendalam, mereka akan menghadapi 4 seniman bela diri tingkat mendalam, di samping 28 seniman bela diri tingkat kuning. Karena kalah jumlah dan kekuatan, situasi menjadi sangat suram. Keempat kapal pesiar itu dengan cepat memperpendek jarak hingga sekitar 100 meter, dengan 2 di antaranya tiba-tiba mempercepat dan bermanuver ke depan dari kedua sisi kapal pelayaran yang dikemudikan oleh Fang Bai. Ye Wumei, Nona Ye, saya tahu Anda berada di kapal pesiar itu. Sungguh mengejutkan bahwa orang-orang kita mengawasi dengan begitu saksama, namun kau hampir berhasil lolos. Dengan menjatuhkan 8 orang kami secara diam-diam dan tanpa jejak, sepertinya orang yang menyelamatkanmu bukanlah orang yang lemah. Tiba-tiba terdengar suara seorang wanita dari kapal pesiar di bagian depan sebelah kiri. Wanita itu berbicara menggunakan sistem pengerasan suara kapal pesiar, suaranya dapat terdengar hingga lebih dari 1000 meter, dan baik Ye Wumei maupun Fang Bai mendengarnya dengan jelas. Jika orang-orang kami tidak waspada, dan seandainya kami mengetahui bahwa Anda telah melarikan diri pada 1 atau 2 jam kemudian, akan sangat sulit untuk mengejar Anda. Sekarang kamu terjebak, tanpa tempat untuk melarikan diri. Hentikan kapal pesiar itu dengan patuh dan tunggu kami datang dan menangkap Anda. Jika tidak, wanita itu terus berteriak, suaranya tiba-tiba menjadi tegas, dan dia berkata dengan lantang, jika tidak, kami akan menenggelamkan kapal pesiar kecilmu, dan kemudian, Nona Ye, hidupmu akan berakhir. Begitu dia selesai berbicara, rentetan peluru melesat ke arah kapal pesiar yang dikemudikan oleh Fang Bai. Peluru-peluru yang berhujan menghantam kapal pesiar itu, menghasilkan suara, bang-bang, yang keras, itu mungkin peringatan dari para pengejar, yang dimaksudkan untuk memaksa Ye Wumei menghentikan kapal tersebut. Sepertinya mereka siap untuk serius. Menatap Fang Bai mengundang 2 kapal pesiar di depan, dan matanya tiba-tiba menyempit. Karena dia jelas melihat bahwa di 2 kapal pesiar di depan, tidak hanya ada orang yang mengarahkan senjata ke arah mereka, tetapi juga ada individu yang memanggul rudal portabel. Ye Wumei rupanya juga melihat rudal-rudal itu dan langsung telapak pasi, menggigit bibir dalam diam karena putus asa. Meskipun mereka ahli bela diri dan peluru senjata biasa mungkin tidak selalu berakibat fatal bagi mereka, mereka sama sekali tidak mampu menghadapi senjata panas yang ampuh seperti rudal portabel. Jika kapal pesiar itu terkena rudal, kemungkinan besar mereka akan tewas seketika. Sekalipun mereka secara ajaib selamat, peluang apa yang mereka miliki untuk bertahan hidup di lautan luas? Sebentar lagi, aku akan mengajakmu melompat ke laut. Jangan panik, tahan napasmu sebelum masuk ke udara. Selama Anda mampu, kamu harus percaya padaku, aku punya cara untuk melarikan diri bersamamu. Jika kamu benar-benar tidak bisa menahan napas lagi saat berada di bawah air, dorong aku. Ingat, apapun yang saya lakukan, jangan melawan atau menolak. Setelah menemukan beberapa patah kata dengan Ming Petir, Fang Bai tiba-tiba menoleh ke arah Ye Wumei, dan dengan cepat menyampaikan instruksi tersebut kepadanya. Meskipun tidak tahu dari mana kepercayaan diri Fang Bai berasal, Ye Wumei tetap menarik napas dalam-dalam dan mengangguk, sambil berkata, aku akan mendengarkanmu. Akhir cerita bab 171 sampai bab 180.
Kita akan membahas novel Dokter Abadi Luar Biasa Perkotaan bab 181 sampai bab 190 di video yang akan datang. Terima kasih karena menonton dan jangan lupa subscribe dan bagikan novel ini agar Mimin lebih semangat untuk melanjutkan.